Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita bersuka karena Tuhan Yesus kita baik, amin. Dia selalu ada dalam hidup kita. Mari kita sembah Dia. Sama-sama kita telah pilih diriku sebelum dunia dibentuk, mengenal kasih-Mu di dalam rencana-Mu. Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkat dan anugerah terbesar. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Sama-sama katakan, telah pilih diriku sebelum dunia dibentuk, dan mengenal kasih-Mu, dan mengenal kasih-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Kau bawaku ke tempat penuh berkat dan anugerah terbesar. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Mari kita memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, Allah yang setia dalam hidup kita. Dengan segenap hati kita, mari kita memuji Dia, kita mengagungkan Dia, sebab Dia Allah yang besar, amin. Dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat kerjakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih
impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi semua yang ku perlu. Jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, tetap sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih kalau Engkau telah sertai kami, Engkau telah berkati kami, Bapa, hari demi hari sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, dan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama deklarasikan iman kita. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini ya, kita masih membahas nama yang membawa kehidupan ya. Kisah Rasul 3 ayat 11 sampai 20. Kita akan baca kembali ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Iskak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu tetap menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahnya. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membagikan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal ini kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang. Dan kamu lihat, dan kamu kenal itu. Ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hei saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita
Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Puji nama Tuhan, bulan ini kita udah berbicara mengenai nama Yesus. Nama Yesus yang membawa mukjizat, nama Yesus yang menyembuhkan, nama Yesus yang memberi kehidupan. Saudaraku, saat ini kita lihat bahwa seringkali ya kita menggunakan nama Yesus mengatakan keinginan kita. Ya, dalam nama Yesus saya beriman bahwa saya pasti sembuh. Saya pasti sukses. Saya pasti menang, ya. Saya. Nama Yesus seperti menjadi mantra, ya. Terkadang kita menganggap nama Yesus itu sebagai mantra aja. Bahwa dia bisa menyembuhkan, dia bisa membuat kita sukses. Memang benar, Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak salah hal itu. Kalau kita melalui nama Yesus, kita bisa disembuhkan, kita mendapat mukjizat, kita mendapat sukses. Karena Yesus sendiri juga berkata dalam Yohanes 14 ayat 13 katakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dan apapun juga ya yang kamu minta dalam namaku, semua tanpa kecuali apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita minta dalam nama Yesus, dikatakan, dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Yohanes 14 ayat 14 dikatakan juga, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya. Benar, saudaraku, di dalam nama Yesus, segala sesuatu yang kamu minta, yang kita minta, Yesus akan melakukannya. Tapi terkadang hal itu hanya sebagai mantra. Kalau ada sesuatu yang kita inginkan, kita menyampaikan nama Yesus, ya. Tapi ketika keinginan kita tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita ekspektasikan dalam kehidupan kita, ya, kita menjadi kecewa. Ya. Kenapa? Saya sudah berdoa, kok sekian lama, ya, saya tidak diberkati, kok saya tidak sembuh-sembuh, akhirnya kecewa, ya, karena kita menjadi kecewa seakan kuasa namanya harus selalu mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Ya. Pagi hari ini saya ingin sampaikan, segala sesuatu kalau kita meminta kepada Yesus dalam namanya, dia akan melakukan itu pasti. Tapi Tuhan melakukan itu dengan sempurna. Tidak akan sesuai dengan ekspektasi kita. Tuhan persiapkan segala sesuatu dengan baik. Maka pengkhotbah katakan, indah pada waktunya. Ya, karena Yesus bukan hanya melakukan kesembuhan aja di dalam cerita ini. Yesus bukan hanya melakukan kesembuhan saja kepada orang yang lumpuh itu. Tapi tujuannya besar di dalam cerita itu. Ya, di dalam penyembuhan orang yang lumpuh itu. Saudaraku, Yesus, Allah kita, kalau memberikan sesuatu kepada kita, memberikan apa yang kita minta, mengabulkan apa yang kita minta, mukjizat apapun, dia mempersiapkan dengan sempurna. Seperti dia menciptakan langit dan bumi.
baik adanya, sempurna semua. Demikian kita juga. Terkadang kita sesuai dengan hati kita, keinginan kita, pikiran kita, kok sudah sekian lama belum ada, kecewa. Ya. Ini namanya percaya, believe. Kalau saudara trust dalam segala sesuatu pun, kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita tetap sukacita. Karena Paulus katakan tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Ya. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap berdoa. Karena kita tahu, saya katakan bahwa Yesus kalau memberikan sesuatu kepada kita itu sempurna. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul ya, yang 1 bulan ini kita baca, kita lihat saudara, kenapa Petrus dan Yohanes menyembuhkan, itu pertanyaan saya kan, kenapa menyembuhkan di bait Allah, bahkan di pintu yang banyak orang datang untuk berbakti. Dan saat berbakti, kenapa enggak di rumahnya? Pasti orang yang lumpuh ini kan berdoa, minta kesembuhan, ya. Karena dia juga orang Israel yang pastinya percaya kepada Tuhan. Dia pasti minta kesembuhan. Kenapa disembuhkan di bait Allah? Ya. Kenapa tidak di rumah? Kenapa tidak di jalan saat berjalan di papa disembuhkan? Karena Tuhan punya rencana lain. Tuhan punya rencana yang indah. Dan yang kita baca sekarang ini, ketika dia disembuhkan, orang banyak melihat dan orang semua berkerumun mendekati mendekati Petrus dan Yohanes. Saat itulah kesaksian mereka, banyak mereka yang mengikut Yesus dan percaya Yesus. Jadi kita lihat, kita jangan cepat kecewa, ya. Kalau kita benar-benar trust kepada Tuhan, karena di dalam nama Yesus, Yesus sudah janjikan kepada kita, apapun juga yang kamu minta, dalam namanya akan melakukan. Tuhan memberikan kita mujizat atau berkat dalam waktu yang sempurna. Dan kita akan berkata, indah pada waktunya. Inilah, kalaupun percaya pun, ya, hanya percaya, kata Yakobus, ya, setan pun juga percaya kok. Ya. Di dalam Yakobus 2 ayat 18-19, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepada aku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan juga percaya, ya. Tuhan itu bisa menyembuhkan, ya. Tuhan itu bisa membuat mukjizat, percaya dia. Tapi percaya ya, percaya aja, beda. Jadi kita bisa melihat dari cerita di atas, bagaimana setan-setan juga percaya bahwa kepada Allah. Tetapi apakah mereka disebut sebagai pribadi yang beriman? Apakah setan-setan itu bisa menyatakan kuasa dari nama Yesus? Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa dibutuhkan lebih dari sekedar percaya kepada nama Yesus. Nama Yesus mampu melakukan mukjizat yang luar biasa. Iya, tetapi kuasa terbesar yang ada dalam nama Yesus bukan pada yang nampak di luar dari kita, tetapi apa yang terjadi di dalam kita,
kuasa dalam namanya bisa mentransformasikan hidup kita. Kita tetap berjalan di dalam iman kita. Walaupun kita belum menerima mukjizat atau jawaban doa itu. Ya. Kalau kita lihat apakah Yesus kehidupan? Ya, Yesus bisa menghidupkan orang mati. Contohnya Lazarus 4 hari, sudah 4 hari. Bayangkan orang mati 4 hari, secara ilmiah udah rusak, saudara. Ya walaupun di situ Lazarus sudah dirempah-rempah, wangi-wangian, oke lah. Tapi secara alami 4 hari itu sebenarnya kalau saya baca itu sudah mulai bau, sudah mulai rusak tubuh manusia yang mati. Tapi Yesus, di dalam nama Yesus, Yesus sendiri bisa menghidupkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Apakah Yesus punya kuasa bahwa Dia adalah kehidupan itu sendiri? Saudaraku, di dalam Kisah Rasul 3 ayat 16 dikatakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal itu. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi saudaraku, dalam nama Yesus ada kehidupan. Dalam nama Yesus juga bisa menguatkan orang. Saudara, ketika kita bersaksi ya mengenai mukjizat dalam kehidupan kita, mengenai keberhasilan kita dalam Yesus, orang yang mendengarkan akan kuat. Oh iya, si A udah sembuh hanya dalam nama Yesus. Maksud saya tidak sembuh dalam nama Yesus. Ada kekuatan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan bagi orang yang percaya. Ya. Oh iya, si B sudah bangkit lagi dari keterpurukan dalam kesaksiannya karena hanya di dalam nama Yesus. Ya. Kita akan dikuatkan. Oh, si B aja bisa bangkit karena percaya, trust sama Yesus. Dan Yesus, dalam nama Yesus, Dia bisa dibangkitkan dari keterpurukan. Orang akan kuat. Ketika kita, jadi kita perlu bersaksi seperti Petrus dan Yohanes bersaksi, menjadi saksinya, supaya orang bisa dikuatkan. Yang mendengar dalam nama Yesus ada kekuatan. Dalam ayat ini nama Yesus adalah kuasa yang menyembuhkan orang percaya. Ya. Namun pernahkah kita berpikir apa tujuan di balik mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan? Ayat ini kita bisa ya belajar bahwa fokus Tuhan bukan hanya pada kesembuhannya, bukan hanya pada kesembuhan orang lumpuh ini, ya, tetapi pada bagaimana mukjizat ini menolong Petrus untuk menguatkan kesaksiannya dan membawa kemuliaan bagi Allahnya, ya, bagi namanya. Ya. Kita bisa melihat ya dalam Kisah Rasul 4 ayat 4. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ya. Karena kesaksian Petrus, di antara mereka ya menjadi percaya. Jadi jangan remehkan kalau kita di iCare, ya, disuruh bersaksi malu, ya. Justru ketika kita bersaksi,
Bukan kita yang dikuatkan saja, tetapi orang yang mendengarkan juga bisa kuat. Kalau bisa di iCare itu berebut untuk bersaksi, saya duluan, ya. Karena apa? Kesaksian dalam nama Yesus ini bisa menguatkan orang-orang percaya. Kita lihat, ya, 5.000 orang dari peristiwa kesembuhan, ya, mukjizat itu bisa 5.000 orang laki-laki ini yang dihitung, ya. Pasti ada wanitanya, pasti suami istri, berapa coba? Ini yang dihitung. Inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita belum menerima apa yang kita doakan, kita harus bersabar. Karena Tuhan sedang mempersiapkan. Karena bukan titik mukjizat itu yang terjadi kalau Tuhan lakukan. Tuhan itu sempurna, saudara. Seperti ini, kalau kita lihat, kita baca dalam bulan ini mengenai kesembuhan orang lumpuh, ya, orang bisa percaya karena kesaksian dari Petrus, dan 5.000 orang jemaat Tuhan bertambah. Ini tujuan Tuhan, ya. Jadi bagaimana kesembuhan itu menghasilkan pertobatan bagi ribuan jiwa-jiwa baru oleh karena kesaksian Petrus. Jadi saya ini saudara, jangan malu saudara bersaksi. Saksikanlah kehidupan kita walaupun sederhana. Tapi ketika orang bicara amin, ketika orang bicara mendengar kesaksian kita sukacita, kita juga dikuatkan, orang yang mendengar itu dikuatkan. Itulah tujuan Allah, ya, dalam kehidupan kita. Bukan satu mukjizat aja. Jadi mukjizat ini adalah sarana Tuhan pakai untuk menyatakan kebesarannya, ya. Jadi menjadi fokus utama adalah bagaimana Tuhan menggunakan mukjizat itu untuk menolong orang percaya. Mukjizat pertolongan itu bisa datang dalam bungkusan yang jauh dari ekspektasi kita. Tapi sifatnya selalu sama, yaitu untuk menolong mereka dan mengandalkan Dia. Ya, luar biasa kalau kita lihat cerita ini. Kalau kita hanya berfokus dalam penyembuhan, ya hanya menyembuhkan itu aja. Tapi sebenarnya fokus utama dari kesembuhan itu Tuhan, kesaksian Petrus, 5.000 laki-laki percaya. Makanya dari awal saya tadi katakan, ya, saya bertanya dalam diri saya ketika membaca, loh, kenapa sih kok disembuhkan, ya, di pintu bait Allah? Kenapa tidak di rumahnya? Pasti mereka juga berdoa untuk kesembuhan. Itulah tujuan Allah. Ya. Maka kita jangan kecewa kalau saat ini saudara, ya, doa saudara, ya, belum melihat mukjizat, belum melihat perkembangan, karena Allah sedang mempersiapkan supaya tujuan Allah itu sempurna ketika doa Allah mengabulkan doa saudara-saudara semua. Ya, percaya saudara, kita harus trust, kita harus tetap sukacita, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Jadi nama Tuhan menolong dan menyatakan mukjizat yang tentu saja, tetapi seperti apa bentuk pertolongan bukan kita yang tentukan. Bentuknya bagaimana itu bukan kita yang tentukan.
bukan dari pikiran kita, bukan, ya. Tapi Tuhan punya kehendak lain dalam kehidupan itu, yaitu tadi mungkin orang orang yang lumpuh ini dia maunya berdoa langsung disembuhkan, pasti, ya. Di rumahnya atau di jalan, itu pemikiran kita ketika tapi saat itu udah menyerah, ya. Dan Tuhan sembuhkan di bait Allah. Bukan kesembuhan itu tujuan utama, tapi fokus Tuhan membawa orang lebih percaya. Demikian juga ketika nanti kita menyampaikan kesaksian, akan menguatkan kita, orang-orang yang mendengarkan. Jadi cara Tuhan menolong kita bisa jauh berbeda dari ekspektasi kita, ya. Dari keinginan kita, dari pikiran kita, karena Dia memiliki begitu banyak untuk menolong kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi kuasa yang ada di dalam namanya itu menolong kita dengan memberi kekuatan meski perlu melewati masa-masa yang sekalipun sulit sekalipun. Cara Tuhan menolong terkadang tidak masuk akal kita. Enggak masuk akal, saudara. Terkadang kita, pertolongan Tuhan itu ya membuat kita terheran-heran, ya. Wow. Akhirnya kita merasakan, wah, ini yang Tuhan berikan, jalan yang Tuhan berikan, ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi di saat itulah kita memerlukan iman untuk percaya bahwa cara yang dipilihnya adalah cara yang terbaik bagi kita. Ya, indah pada waktunya. Jadi di dalam namanya ada kuasa yang memberi pertolongan, mungkin bisa dengan caranya yang di luar dugaan, atau dalam bentuk yang mengejutkan, namun selalu bisa diandalkan dan menuntun kepada kekuatan yang penuh pengharapan. Ya. Ayat yang ke-20, Kisah Rasul 3 ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi tadi ketika mukjizat, ya, orang lumpuh disembuhkan, dikatakan ada nama Yesus memimpin kehidupan kita. Nama Yesus melalui kesaksiannya, ya, membuat kekuatan. Nama Yesus, ya, mendatangkan kelegaan, ya. Jadi nama Yesus sebagai Kristus memiliki dua makna di dalam hidup manusia, yaitu kehadiran Tuhan dan kelegaan. Ya. Kehadiran Tuhan berarti penyertaannya yang selalu ada dalam hidup kita. Pernyataan Tuhan bukanlah suatu yang pasif, ya, tapi aktif. Tetapi Tuhan secara aktif berpartisipasi dalam kehadirannya di hidup manusia. Ada kuasa yang mengimpartasikan di dalam kehidupan manusia dengan kehadirannya. Ya. Kemudian kelegaan berarti recovery atau revival. Kuasa yang ada dalam nama Kristus mampu memberikan pemulihan dan kebangkitan bagi kita. Kuasa yang ada dalam namanya mampu memberikan suatu terobosan, memulihkan apa yang sudah hancur ataupun membagikan suatu yang mati dalam pandangan manusia. Jadi inilah yang terutama, bahwa nama Yesus berkuasa. Nama Yesus bukanlah sekedar nama dari seorang tokoh sejarah yang banyak melakukan hal-hal yang di masa lalu. Namanya memiliki otoritas yang nyata
dan artinya yang kekal. Nama Yesus bukan hanya nama sebuah tokoh aja. Nama Yesus itu yang mempunyai otoritas. Nama Yesus itu mempunyai kuasa dan sifatnya nyata dan kekal, saudaraku. Ketika kita mendengarkan kesaksian orang, selain dikuatkan, kita ada kelegaan di dalam kehidupan kita. Waduh, ketika kita khawatir, kita mendengar kesaksian orang, benar ya, dalam nama Yesus mereka disembuhkan, mereka dibangkitkan. Jadi ada kelegaan. Ada sukacita ketika kita mendengar kesaksian. Jadi saya katakan lagi, bersaksilah. Walaupun di dalam aiker yang kecil. Saudara akan membawa orang menjadi lebih kuat di dalam namanya. Membawa orang menjadi lebih lega di dalam kehidupannya. Ya, karena Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Ya. Jika kita tahu namanya berarti kehadiran dan kelegaan, apa artinya dalam hidup kita? Artinya kita bisa menjalani hidup yang tenang. Ketenangan bukanlah suatu kondisi sempurna tanpa masalah, tapi ketenangan diperoleh dalam iman bahwa di dalam hidup kita ada kuasa yang selalu hadir dan aktif bersama-sama dengan kita, yaitu kuasa yang memberi kelegaan, pemulihan dan ada sukacita di dalam kehidupan kita. Ya, namanya menghadirkan kelegaan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita merasa aman. Kita tidak menggunakan saja namanya hanya sekedar untuk minta dan menuntut, tapi benar-benar menjadikan namanya tempat perlindungan kita. Karena namanya membawa kekuatan, namanya membawa kelegaan. Nama Yesus itu. Namanya membawa mukjizat, namanya membawa kehidupan, namanya membawa kelegaan, ya, namanya membawa kekuatan. Kita akan tenang ketika kita percaya, trust dalam nama Yesus. Hidup kita tenang, bukan walaupun ada masalah. Tapi kalau kita mengenal nama Yesus, kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap kuat, kita bisa tetap lega. Ya. Jadi di dalam nama Yesus ada kuasa yang mampu memimpin kepada hidup, mampu menolong kita yang percaya kepadanya, dan kuasa yang memberikan kelegaan. Kuasa Yesus tidak dapat diukur dari banyak sedikitnya mukjizat yang kita terima. Karena kuasa lebih daripada apa yang kita bisa saksikan. Kuasanya dimulai dari dalam diri kita. Membentuk iman kita, menguatkan pribadi kita, memulihkan kita dari dalam, memelihara kita dengan setia di dalam segala keadaan. Ya, puji nama Tuhan. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama Yesus, nama yang penuh kekuatan. Nama Yesus selalu memimpin kita setiap saat, memelihara kita setiap saat. Jadi saudara, dalam situasi apapun saat ini saudara, kita harus tetap percaya penuh di dalam nama Yesus. Dan kita akan kerinduan kita, doa-doa kita, seperti yang Tuhan firmankan tadi di Yohanes 14 ayat 13. Apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Percaya itu saudara, dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan melihat
indah pada waktunya. Dan saudara akan berkata, wow, luar biasa. Ya, kuasa Tuhan dalam hidup saya. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat pagi hari ini Bapa, kami serahkan kehidupan kami. Karena di dalam nama Yesus ada kekuatan kami. Dalam nama Yesus ada kelegaan, ada ketenangan di dalam kehidupan kami. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya akan mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Happy Sunday. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Terima kasih buat Pak Guru yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Anda dan saya kita sama-sama diberkati. Dan hari ini saya ingin juga menyambut bagi Anda, Bapak Ibu, dan mungkin teman-teman yang hari ini baru pertama kali hadir mengikuti ibadah kita. Welcome, selamat datang di gereja kami. Dan saya mengajak kalau belum punya tempat ibadah yang tetap, silakan bergabung bersama-sama dengan kami di minggu-minggu yang akan datang. Dan apabila memiliki kebutuhan doa ataupun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar kegiatan di gereja kita, boleh silakan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda masing-masing. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi siang hari ini, kalau Tuhan sudah memberkati, menyertai, memimpin ibadah kami sampai dengan selesai. Kami tahu bahwa keberadaan kami semuanya adalah karena anugerah Tuhan semata. Dan Tuhan, hari ini aku ingin berdoa secara khusus buat setiap jemaat FJ Medan yang ada. Biar kiranya Tuhan boleh mencurahkan berkat bagi setiap kami. Berkat Tuhan dicurahkan buat setiap keluarga demi keluarga, sehingga kami boleh menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Juga berkat Tuhan dicurahkan buat setiap orang yang berusaha, yang bekerja. Dimanapun anak-anak-Mu Tuhan tempatkan, apapun yang dikerjakan, Tuhan boleh buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Biar apa yang kami kerjakan, apa yang kami pegang, boleh fruitful Tuhan. Boleh menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa biar kiranya Tuhan boleh memberkati setiap anak-anak-Mu yang bersekolah, yang kuliah. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang berprestasi. Anak-anak yang akan menjadi kebanggaan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you church. God bless you and have a nice Sunday. Bye. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat kerjakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat kerjakan jauh melebihi semua yang ku perlu. Jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, setelah sampai selama-lamanya. Amin.